Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berkah Ilmu. Kali ini Berkah Ilmu akan membahas tentang kisah sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu tentang perjuangan Bapak Soekarno bersama para ulama untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi sebelum itu terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Insinyur Soekarno atau yang akrab dipanggil Bung Karno adalah salah seorang tokoh pergerakan nasional yang sangat terkemuka. Selain itu beliau sangat dekat dengan ulama-ulama, di antaranya Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Casbullah. Bung Karno menjadikan ulama sebagai tempat memintanya nasihat, pandangan, dan saran terkait keputusan-keputusan penting soal bangsa dan negara Indonesia. Contohnya saat proses merumuskan Pancasila. Proses perumusan dasar negara ini bukan tanpa berbeda pendapat, bahkan perdebatan yang terjadi ketika kelompok Islam tertentu ingin memperjelas identitas keislamannya di dalam Pancasila. Padahal, sila ketuhanan yang Maha Esa yang dirumuskan secara mendalam dan penuh makna oleh Kiai Haji Wahid Hasyim merupakan prinsip tauhid dalam agama Islam. Tetapi, kelompok-kelompok Islam dimaksud menilai bahwa kalimat ketuhanan yang Maha Esa tidak jelas sehingga perlu diperjelas sesuai prinsip Islam. Akhirnya, Bung Karno bersama tim 9 yang bertugas merumuskan Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun 1945 mempersilakan kelompok-kelompok Islam tersebut untuk merumuskan mengenai sila ketuhanan. Setelah beberapa hari, pada tanggal 22 Juni tahun 1945 dihasilkan rumusan sila ketuhanan yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat itu dikenal sebagai Rumusan Piagam Jakarta. Rumusan tersebut kemudian diberikan kepada tim 9. Tentu saja bunyi tersebut tidak bisa diterima oleh orang-orang Indonesia yang berasal dari keyakinan yang berbeda-beda. Poin agama menjadi simpul atau garis besar yang diambil Soekarno yang akhirnya menyerahkan keputusan tersebut kepada ulama Kiai Hashim Asy'ari untuk menilai dan mencermati apakah Pancasila tanggal 1 Juni tahun 1945 sudah sesuai dengan syariat dan nilai-nilai ajaran Islam atau belum. Saat itu, rombongan yang membawa pesan Soekarno tersebut dipimpin langsung oleh Kiai Wahid Hasyim yang menjadi salah seorang anggota tim 9 perumus Pancasila. Mereka menuju Jombang untuk menemui Kiai Hashim Asy'ari. Sesampainya di Jombang, Kiai Wahid yang tidak lain adalah anak Kiai Hasyim sendiri melontarkan maksud kedatangan beliau dan rombongannya. Setelah mendengarkan maksud kedatangan rombongan tersebut, Kiai Hashim Asy'ari tidak langsung memberikan keputusan, beliau tidak mau terburu-buru memberikan jawaban. Prinsipnya, Kiai Hashim Asy'ari memahami bahwa kemerdekaan adalah kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan perpecahan merupakan kerusakan, mafsadah sehingga dasar negara harus berprinsip menyatukan semua. Untuk memutuskan bahwa Pancasila sudah sesuai syariat Islam atau belum, lalu pada saat itu Kiai Hashim Asy'ari melakukan tirakat. Di antara tirakat Kiai Hashim Asy'ari, ialah puasa selama 3 hari. Selama puasa tersebut, beliau menghatamkan Al-Quran dan membaca Al-Fatihah. Setiap membaca Al-Fatihah dan sampai pada ayat Iyakana, Budu wa Iyakana Nasta'in, Kiai Hashim mengulangnya hingga 350.000 kali. Kemudian, setelah puasa 3 hari, Kiai Hashim Asy'ari melakukan salat istikharah 2 rakaat. Rakaat pertama beliau membaca surat At-Taubah sebanyak 41 kali, sedangkan rakaat kedua membaca surat Al-Kahfi juga sebanyak 41 kali. Kemudian beliau beristirahat dan tidur. Sebelum tidur Kiai Hashim Asy'ari membaca ayat terakhir dari surat Al-Kahfi sebanyak 11 kali. Sumber dari Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Lalu di pagi harinya, Kiai Hashim Asy'ari memanggil anaknya Kiai Wahid Hasyim, dengan tegas mengatakan bahwa Pancasila sudah betul secara syar'i, sehingga apa yang tertulis dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya perlu dihapus karena ketuhanan yang Maha Esa adalah prinsip ketauhidan dalam Islam. Sila-sila lain yang termasuk dalam sila kedua hingga sila kelima juga sudah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam. Karena ajaran Islam juga mencakup kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Atas ikhtiar lahir dan batin Kiai Hashim Asy'ari tersebut, akhirnya rumusan Pancasila bisa diterima oleh semua kalangan pihak dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia hingga saat ini. Sejarah pembacaan teks proklamasi, yang dilaksanakan di kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Meminta nasihat, saran,
Dan masukan para ulama atau kiai bagi para pejuang merupakan hal penting karena segala sesuatunya tidak terlepas dari rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah. Hal ini relevan dilakukan karena para ulama merupakan manusia yang paling dekat dengan Tuhannya. Meminta nasihat terjadi ketika Bung Karno dan kawan-kawan hendak memproklamasikan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Beberapa hari sebelum proklamasi kemerdekaan, Bung Karno bertemu Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari memberi masukan, hendaknya proklamasi dilakukan hari Jumat pada bulan Ramadan. Jumat itu Sayyidul Ayam penghulunya hari, sedangkan Ramadan itu Sayyidus Syuhur penghulunya bulan. Hari itu tepat 9 Ramadan 1364 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 1945 kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Di kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Lihatlah apa yang dilakukan Bung Karno dan masyarakat pada saat itu, dalam keadaan puasa Ramadan, semua berdoa dengan menengadahkan tangan ke langit untuk keberkahan negeri ini. Subhanallah, wallahu alam bisawab. Itulah tadi kisah dan sejarah tentang perumusan Pancasila dan sejarah pembacaan teks proklamasi. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.